Back to KHD. Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tidak mengenal sosok beliau sebagai pahlawan nasional dengan filosofi pendidikan yang terkenal, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ada salah satu quotes yang sangat menarik, bahwa setiap orang menjadi guru dan setiap rumah adalah menjadi sekolah. Lalu bagaimana dengan kondisi saat ini, di mana ketika belajar menjadi sebuah rutinitas yang membosankan dan berubah menjadi rutinitas yang menyenangkan dan mengakrabkan. Perubahan paradigma diperlukan untuk kembali kepada makna pendidikan yang sebenarnya. Pendidikan atau opoding adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, sebagaimana kita tahu bersama bahwa setiap anak itu memiliki yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam merupakan kekuatan diri yang dalam dirinya memiliki minat dan bakat, dan tentunya harus sejalan dengan pemenuhan kodrat zaman untuk memperoleh tujuan yang diharapkan, yaitu tujuan untuk memenuhi pembentukan karakter yang perlu disesuaikan dengan tahapan-tahapan perkembangan usianya. Pada fase perkembangan usia SMK yang merupakan fase masa ketiga atau yang dikenal dengan masa terbentuknya budi pekerti, tentunya diperlukan peralatan pendidikan yang berbeda. Nah, peralatan pendidikan yang digunakan untuk fase usia ini yaitu yang pertama berupa tindakan dan yang kedua adalah pengalaman lahir batin. Pemikiran dari Ki Hajar Dewantara berkenaan dengan peralatan pendidikan ini yang diadopsi adalah dengan melakukan yang namanya diferensiasi pengalaman belajar. Diferensiasi pengalaman belajar dapat dilakukan melalui variasi lingkungan belajar. Dikarenakan dengan lingkungan belajar yang berbeda akan memerlukan teknik dan strategi yang berbeda. Beberapa variasi lingkungan belajar yang telah digunakan diantaranya yang pertama adalah ruang teori, berikutnya adalah ruang praktek Digipreneur, ruang area rooftop, area taman Purnama, area taman Labcom, area taman belakang Divit IT, area literasi, area parkir depan, area halaman aula, area selasa kelas, area tunggu di lobi, kemudian area literasi ULP, dan masih banyak lagi yang memang belum terdokumentasikan melalui video ini, baik itu di lapangan, olahraga, ataupun di kantin. Nah, berkenaan dengan diferensiasi pengalaman belajar di lingkungan belajar yang berbeda, tentunya hal ini memacu atau memotivasi saya sebagai guru untuk dapat memperoleh ide-ide mengenai variasi metode belajar, sehingga pembelajaran yang diharapkan adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran yang bersifat menyenangkan dan kontekstual. Titik tumpu pendidikan secara holistik mengacu kepada penguatan karakter melalui olah rasa, olah pikir, olah karsa, dan olahraga, sehingga dapat membentuk peserta didik yang mampu memiliki budi pekerti yang halus, kecerdasan otak, dan juga kesehatan yang baik. Dan pendidikan sebagai bentuk persemaian dari benih-benih kebudayaan, di mana budaya merupakan hasil akal budi berupa perwujudan falsafah hidup, adat istiadat, ataupun bentuk dan aktivitas lainnya yang dapat menjadikan sebagai kearifan lokal di daerah setempat, sehingga dapat memperkaya keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sebelum ditutup, saya bacakan satu quotes yang berkenaan dengan hasil dari sebuah pendidikan, yaitu berupa kebudayaan, bahwa Ki Hajar Dewantara mengutarakan, hormatilah dalam pada itu segala adat istiadat yang kuat dan sehat yang terdapat di daerah-daerah yang tidak mengganggu atau menghambat persatuan negara dan bangsa Indonesia. Demikian disampaikan untuk refleksi dari kegiatan modul Sati ini sebagai demonstrasi kontekstual. Terima kasih dan salam guru hebat.